Hello Sobat Sains, welcome Joe Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan teknologi Internet of Things IoT. IoT, teknologi yang bikin benda di sekitar kita ngobrol. Yuk, kenali peluang besarnya di Indonesia. Kulkas bilang ke kamu kalau sayuran hampir habis, atau lampu rumah otomatis mati pas kamu tidur. Nah, itu yang disebut dengan Internet of Things IoT. Yuk, kita bahas bagaimana IoT mengubah hidup kita di Indonesia. IoT, itu kayak kita kasih otak ke benda-benda di sekitar kita. Misalnya, sensor di kebun yang tahu kapan tanaman butuh air atau mobil yang tahu kapan harus berhenti. Pada tahun 2025, bakal ada lebih dari 75 miliar perangkat IoT terhubung. Koneksi 5G bikin perangkat ini lebih efisien. Di Indonesia, IoT jadi kebutuhan, dari pertanian sampai smart city. Pasar IoT global diproyeksikan mencapai $1,1 triliun pada 2026, terutama di sektor manufaktur, otomotif, dan kesehatan. Di Indonesia, IoT juga berkembang pesat. IoT jadi tulang punggung di telekomunikasi, pertanian pintar, dan logistik. Dengan jaringan 4G dan 5G yang luas, Indonesia jadi lahan subur buat IoT. IoT terdiri dari beberapa komponen penting. Perangkat, seperti sensor atau kamera yang ngumpulin data, kayak sensor tanah di pertanian. Jaringan, data dikirim lewat Wi-Fi atau jaringan 5G. Platform IoT, semua data dikumpulin di cloud atau server dan dianalisis pakai AI. Hasilnya bikin perangkat kita lebih pintar. Di Indonesia, peran telekomunikasi dalam IoT sangat penting. Operator seperti Telkomsel dan XL Axiata menyediakan konektivitas buat perangkat-perangkat ini. Nggak cuma buat internet di HP, tapi juga buat sensor IoT yang butuh sinyal stabil. Kayak sensor di mobil pintar atau lampu lalu lintas pintar di smart city. Di IT, IoT diintegrasikan dengan cloud dan AI buat mengolah data besar. IoT bikin keputusan bisnis lebih cepat dan tepat. Di pertanian, sensor IoT kasih tahu kapan menyiram tanaman. Di manufaktur, mesin bicara kalau butuh perbaikan. Di retail, IoT bantu pengelolaan stok otomatis. Ini hemat waktu dan biaya. IoT menghasilkan pendapatan besar dari sektor otomotif dan kesehatan. Di Indonesia, sektor pertanian pintar dan telekomunikasi akan terus jadi sumber utama revenue. Ke depan, smart city dan otomotif akan jadi sektor penyumbang terbesar revenue dari IoT. Kelebihannya, efisiensi tinggi. IoT bikin semuanya otomatis dan lebih cepat. Penghematan biaya, nggak ada lagi downtime di pabrik karena semua bisa dipantau otomatis. Tantangannya, keamanan data. Perangkat IoT rawan serangan siber. Solusinya, perlu enkripsi data dan pengelolaan ketat buat melindungi privasi. IoT bukan cuma teknologi canggih, tapi cara baru membuat hidup kita lebih produktif. Dari pertanian hingga kota pintar, IoT adalah masa depan yang sudah datang. Yuk, hadapi revolusi digital ini dan jadikan Indonesia lebih cerdas dengan IoT. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan jika ada request untuk pembuatan video konten lainnya dan lebih spesifik, please get contact with us through email joatmotivator@gmail.com. Stay tuned as we explore technologies shaping our world. Like, comment, and share at Joat Motivation YouTube channel.